Baik, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial lagi ya. Kaitannya kali ini saya akan membahas topik yang seru lagi, yaitu ketika kita menggunakan Smart Life, enaknya itu menggunakan fase yang flat atau lurus fasanya ya ini ya. Fasanya lurus atau fasanya yang harusnya seolah-olah patah. Nah, ini kan menjadi sering terjadi perdebatan ya di antara teman-teman sekalian ini. Nah, ini seru untuk dibahas karena ada yang bilang enggak boleh fase patah dan enggak boleh itu fase lurus. Nah, ini kan menjadi perdebatan mana yang betul dan apa alasannya. Mari kita simak video ini ya, supaya kita menjadi sama-sama mengerti bagaimana landasan yang kita gunakan. Oke, untuk itu sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel saya supaya teman-teman mendapatkan informasi dan video-video terbaru. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya ketika saya nanti mengupload, nanti teman-teman mendapatkan notifikasinya. Oke, sebelumnya terima kasih. Mari kita bahas mengenai fase lurus atau fase patah itu bagus mana. Oke, langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, oke, kembali ke konsep awal. Ketika sebuah ping noise itu kan ketika waktu kedatangannya 0 atau mendekati 0, maka ya impuls responnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah impuls responnya, dia positif, dan ini adalah fasanya atau fase ini akan mendekati 0 derajat seperti ini dan magnitudanya flat. Ini adalah ciri khas dari sebuah ping noise. Nah, ini ping noise. Nah, mari kita coba kita memberikan sebuah crossover ya di sini. Ini sebuah, misalkan saya buat ini sebagai mid, saya potong di 350 menggunakan language really 24. Saya potong atasnya dengan 2500 di language really atau LR24. Oke. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, fasenya kan menjadi berubah ya teman-teman, menjadi seperti seolah-olah patah. Nah, ini sebenarnya bukan patah teman-teman. Nah, ini adalah memang karena ada perputaran crossover di sini, jadinya memang seperti ini. Dan ini kan waktunya 0, artinya ini memang kita tidak merubah waktu sama sekali dan fasenya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah sudah menjadi suatu adanya perputaran crossover sehingga menjadi seperti ini. Terutama ciri khasnya language ini itu ya seperti ini. Biasanya di titik crossover dia di sini di titik crossover ini min 6 dan biasanya dia berada di 180 derajat. Nah, kemungkinan tapi bisa bergeser teman-teman tergantung situasi dan kondisinya, karena kadang jarak antar crossover itu juga berpengaruh. Oke, dengan ini kan kita sudah tahu bahwa ini waktu kedatangannya 0. Jadi ini memang saya tidak melakukan delay sama sekali. Jadi kalau kita lihat di sini memang awalnya adalah di sini. Nah, ketika nanti kita gabungkan dengan midnya ini juga saya potong di 2,5 di sini dan atasnya ini sekitar 15 kilo. Misalkan guys buat contoh simulasi saja kita nyalakan. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Sama di sini adalah seperti ada patah dan ini dilanjutkan seperti ini. Nah, ini menjadi ada perpatahan lagi seolah-olah ini patah tapi bukan patah. Ini karena ini karakternya di sini berarti 2,5 ini kan antara high dengan mid. Nah, di sini ya teman-teman, ini antara high dengan mid dan di sini ada di sekitar 15 kilo. Nah, ini ciri khasnya. Nanti kalau mungkin di sini di sekitar sini miliknya low, nanti di sini ada low bagian atas, nanti ini yang crossover bagian bawah. Kita coba nyalakan untuk low-nya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan satu waktu satu fase ya, fasanya akan kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan ini satu waktu satu fase. Nah, kenapa disebut dengan itu ya? Ini sesuai dengan user manual atau buku panduan dari Smart Life, bahwa memang di sini ini ada in time in pace. Jadi memang ya ini satu waktu satu fase. Nah, ketemunya seperti ini. Dan ini yang awalnya ini ada sekat atau ada lembah di sini, ketika digabungkan semuanya ini menjadi flat. Nah, karena adanya penjumlahan yang sempurna. Ya, ini sebagai contoh dari Bapak Merlin Vince bahwa phase wheel ketika atau roda fasa ini, ketika ini kita mendekati selisih antar fasa itu 0, ya akan terjadi penjumlahan sebesar 6. Nah, contohnya seperti itu. Dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman masih penasaran, silahkan teman-teman menonton video mengenai menghubungkan dua crossover. Nah, ini di sana sudah saya bahas. Oke, ini yang fase patah ya, berarti fase patah seperti ini. Nah, ketika bagaimana kalau menggunakan fase yang putus? Nah, atau fase maksud saya adalah bagaimana kalau fasenya kita buat fase misalkan di sini
crossovernya sama, tetapi bagaimana supaya bisa lurus? Oke, mari kita terapkan ya, kita coba aja. Dan ini ketika 0, waktu kedatangannya 0 ya bentuknya akan seperti ini ya. Ini yang asli dengan sewaktu istilahnya waktu kedatangannya sama ya, ini teman-teman. Nah, kita coba dengan versi yang bagaimana kalau fasenya itu dibuat lurus atau berusaha diluruskan. Nah, mari kita coba. Saya contohkan lagi ya. Jadi ini kita menggambar ulang contoh misalkan supaya fasenya itu diusahakan lurus mendekati 0 ya. Oke teman-teman, berarti saya nyalakan low nya dulu aja. Oke, nah biasanya oke, ini sudah ada low nya, masih sama ya teman-teman. Nah biasanya kan kalau teman-teman ingin meluruskan kan biasanya di delay finder ya biasanya. Nah kita cek. Oke, kita insert. Nah kita nolkan di sini ya teman-teman. Misalkan seperti ini ya ketemunya, ini insertnya dari delay finder. Kita zoom in push responnya dulu. Nah teman-teman biar lihat. Nah dari sini teman-teman bisa lihat ada gunung Dura, ada lembah. Nah yang dibaca adalah di sini teman-teman adalah lembahnya. Karena apa, ini yang tertinggi ketika kita menggunakan log. Nah ini kan yang tertinggi. Nah yang dibaca oleh si smart lab sebenarnya ini. Nah mungkin teman-teman bertanya, loh harusnya ya yang namanya awal kedatangan ya dari 0. Sebagai contoh misalkan sama ini saya contohkan dari sumber bukunya Bapak Bob McCarthy ya. Jadi mengenai buku sound system, design dan optimizer, di sini ada gunung, ada lembah ya. 0 derajatnya di sini ya awal kedatangannya di sini. Nah sama ketika kita membaca ya harusnya startnya dari sini, nah sekitar sini. Nah ini kan sekarang sematlah membaca gunungnya. Biasanya dibaca kalau enggak ini gunung yang sini ya gunung lembah ini atau gunung ini, biasanya kejadian seperti itu. Oke. Kalau seperti ini nantinya jadinya susah ya. Nah, kita biasanya ada yang seperti ini langsung dibalik polaritinya. Sebenarnya kalau yang dibaca smart lab biasanya yang sering kejadiannya seperti ini. Ini contoh simulasi yang pertama aja, nanti saya buat 2 versinya tanpa kita mengkoreksi sama sekali. Gini aja, saya akan saya bikin seperti ini supaya nanti fasenya dari sini gini lurus gini ya. Nah sudah saya betulkan, sudah ini saya anggap delay findernya mencari seperti di sini gitu ya teman-teman. Oke, ini saya capture dengan saya beri nama dengan low. Oke, sudah saya capture. Nah berikutnya kita menyalakan sebuah mid ya. Nah mid kita nyalakan. Nah kita berharap ini bisa dari mid ini bisa lurus ke sini. Low ini coba saya ganti warna menjadi warna yang lebih terang supaya teman-teman lebih mudah untuk nah seperti ini biar jelas. Ini yang low ya, yang pink ini kita lanjutkan. Nah pasti teman-teman untuk supaya ini bisa rata lagi, kita pasti bisa flat, kita delay ya. Biasanya kejadiannya seperti itu ya teman-teman. Kita coba praktekkan delaynya. Oke, supaya flat berarti dia harus ke sini sampai harapannya ke sini sampai di sini ya, sekitar nanti kan dilanjutkan dengan high di atas 2,5. Kita coba, kita delay 0,1 milisecond. Oh masih jauh, kita tambahin dengan 3, masih cukup jauh, kita tambahin dengan 5. Belum datar ya di area crossovernya, ini masih bisa kita tambahkan lagi. Oke, bentar lagi kita coba 7 ini aja dah. Nah, oke, dari sini kita tahu bahwa ini biasanya orang-orang menyebutnya fase negatif. Sebenarnya kalau dilihat dengan dari segi impuls responnya ya, ketika kita mengamati di sini ya sebenarnya fasenya positif. Nah positifnya itu lihatnya di sini, bukan di sini, karena kecenderungannya di fase ini ya, karena ini kan relatif ya, disebut aja fase itu kan relatif, sehingga ya teman-teman bisa melihat sendiri seperti ini, jadinya multi interpretasi gitu. Yang ya ini tetap sebenarnya ini positif sudah. Nah karena mungkin supaya fasenya bagus ya, kadang ada yang kejadiannya supaya dibalik gini supaya lurus seperti ini ya teman-teman. Nah jadi saya coba ini polaritinya saya balik, kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini sudah agak mendingan. Nah sudah agak mendingan, coba kita gabungkan keduanya. Ini saya capture dulu dengan mid, saya beri nama dengan mid. Oke, coba kita gabungkan keduanya. Nah, ini saya mute nya saya lepas. Nah oke, jadi gambarnya seperti ini ya. Kalau kita ini kita hide, nah jadinya seperti ini ya. Ini udah nyambung ya teman-teman, ini udah nyambung, ini udah betul. Oke, berikutnya saya nyalakan mid nya aja. Oke, kita cari sebuah high nya.
Ini saya mute, saya nyalakan sebuah hike saja. Nah, kita lihat responnya bagaimana. Oke, delaynya kurang ya, jadi waktu kedatangannya masih seolah-olah datang duluan. Nah, seolah-olah datang duluan sebenarnya ya ini karena kita tidak mengoreksi delay finder itu tadi, sehingga kita harus mendelaynya. Kalau menurut saya seperti itu, sehingga bisa multi interpretasi ya teman-teman ya. Tapi nanti saya bahas sebenarnya boleh nggak sih, nah nanti saya bahas di akhir. Nah, kita lanjutkan aja ya, berarti supaya ini bisa nyambung lagi kita delay lagi. Oke, kita coba delay. Nah di sini saya delay 7 seperti yang tadi, 0,7 belum ya teman-teman. Nah, oke, belum bisa lurus ya, ini yang hijau ini belum bisa lurus ke begini. Nah kita coba lagi sampai mentok. Belum, berarti 0,9 belum bisa kita kasih 1 milisecond. Oke, 1 milisecond udah mendekati. Kita coba ini supaya agak lurus lagi ya teman-teman, kita tambahin. Oke, sedikit lagi. Ini berarti totalnya 1,04, masih kurang. Kita coba sedikit lagi supaya lebih datar. Oke, 6 ini kayaknya cukup lah. Nah di sini sudah. Karena fasenya melewati ini, dianggap ini biasanya area negatif, biasanya di polarity teman-teman. Jadi ya kita coba aja, kita polarity biasanya. Nah kejadian seperti ini, nah coba kita gabungkan. Oke, nah kejadian nyambung ya teman-teman. Oke, ini sudah nyambung. Oke, jadi sebelum ke sana saya capture hike-nya dulu. Oke, ini dengan hike-nya. Oke, ini saya gabung dengan hike-nya. Oke, langsung kita gabungkan antara mid dengan hike. Oke ya teman-teman, bisa lihat sendiri di sini seperti ini, nyambung begini. Nah oke, berarti udah nyambung. Saya sembunyikan semuanya, saya nyalakan semuanya. Nah jadinya ya saya berusaha meluruskan ya, jadi supaya saya seolah mendekati 0 derajat. Nah teman-teman di sini bisa lihat sendiri, ini juga fasenya lurus juga. Nah mungkin ada yang bertanya, nah bagaimana dengan perbedaan dengan yang tadi, apa perbedaannya? Nah perbedaannya di sini teman-teman. Nah nanti saya boleh bilang kalau menggunakan cara yang seperti ini atau fasanya diusahakan dengan lurus ini, berarti sebenarnya kalau di bukunya ini dikatakan dengan in phase tapi out time. Nah kenapa demikian? Bisa dibuktikan, bisa teman-teman. Nah karena pengukuran saya ini kan saya praktekkan dengan cara digital, jadi ketika saya nolkan, ini akan menjawab semua. Nah, yang benar itu adalah ini. Nah kenapa demikian? Oke, saya coba bedah satu persatu dari awal. Saya matikan. Ini kan kalau kita delay finder, ini jadinya flat, tanpa kita koreksi pun hasilnya flat. Nah seperti ini, padahal waktu kedatangannya kan kalau teman-teman bisa lihat di sini ya harusnya ini. Nah di sini ya sekitar, teman-teman bisa lihat ya, ini kan harusnya lebih awal. Nah boleh kita katakan harusnya ya seperti ini, karena ini tidak kelihatan karena frekuensi rendahnya ini kan low-nya dulu kan di sini sebenarnya. Nah gini teman-teman, ini karena mid sama high-nya delay, ini kan sangat mudah sekali dibaca oleh si smart lah. Tapi kalau frekuensi rendah memang di input response susah sekali. Oke, langsung kita praktekkan dan kenapa bisa hasilnya flat juga. Saya bunyikan di low aja ya di sini. Ini saya nolkan karena memang ini simulasi secara digital, jadi tidak ada latensi, tidak ada waktu penundaan. Ini saya capture dulu, saya beri nama dengan low gini ya. Oke, saya capture low. Nah berikutnya saya capture midnya saja dengan delete ininya ini 0 ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ini 0, ini saya disebut dengan mid. Oke, dari sini dulu saya hilangkan, berarti ada yang namanya biru sama merah. Oke, silahkan teman-teman perhatikan, ini fasanya saya naikkan seperti ini ya biar mudah dibaca, 0 sampai dengan 300. Coba teman-teman perhatikan di area ini. Ini kan in phase out time. Nah kita lihat di sini
teman-teman masih lihat antara ini yang low ya, low-nya yang biru, teman-teman bisa lihat sendiri low-nya di sini seret. Nah, dengan mid ini masih boleh saya katakan masih mendekati, atau di sini kan ada yang namanya in time tapi out phase. Out phase-nya berapa? Nah, kalau teman-teman lihat di sini di Smart Live, kita coba di frekuensi 350 ya, karena crossover-nya di sini kita coba low-nya di frekuensi 350. Teman-teman bisa lihat sini sekitar di sini ya, teman-teman perhatikan di sini. Kita cek di 350 sekitar 189,5 atau boleh dikatakan 190 begitu saja ya teman-teman. Yang merah kita perhatikan yang mid ini. Oke, kalau di 180 ini 111. Selisihnya berapa? Sekitar 180, berarti sekitar, kalau dikurangi, anggap aja 80 kurangi 15 berarti kan sekitar 65. Nah, oke. Berarti di daerah sana ya 65. Kita perhatikan. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini adalah terbitan dari Bapak Merlin Fansfin mengenai pace wheel. Ketika kita selisihnya sekitar 65, nah, berarti kan di sekitar sini. Berarti masih bisa menjumlah 3 sampai dengan 5 dB. Berarti antara keduanya bisa 4 dB. Nah, ketika ini kita nyalakan yang warna hijau ini kan, ketika dua ini saya nyalakan mid dengan low nya terjadi penjumlahan juga. Nah, di sini penjumlahnya berapa? Ini sekitar min 6. Kalau awalnya di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, ini kan menjadi min 6. Nah, kalau ini sudah min 6 berarti kalau awalnya itu adalah min 6. Jadi kalau kita lihat di midnya ini daerah 350, teman-teman bisa lihat sendiri min 6, jadinya kalau di sini menjadi 1,6. Nah, berarti ada penjumlahan sekitar 4 dB ya, 4 dB koma sekian lah. Nah, ini masih penjumlahan. Nah, karena apa dasarnya? Karena ini masih berhimpitan fasanya di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau digambarkan di sini, ini masuk kategori yang antara low dengan mid-nya itu masih satu waktu, tapi out phase. Nah, out phase-nya tapi tidak terlalu banyak, masih di area yang bisa disebut dengan couple, jadi masih menyambung. Nah, masih ada penjumlahan di area ini. Oke, tidak masalah ya di sini. Kita coba di mid sekarang, mid dengan high. Oke, high-nya tadi, high-nya saya capture ulang, low-nya saya hilangkan biar teman-teman tidak bingung. Ini saya hilangkan terlebih dahulu. Oke, ini mid-nya saya ukur, high-nya dulu saya capture lagi dengan yang versi delay 0 ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah mulai kebayang. Nah, ini saya beri nama high. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini sudah high yang tadi ya, ini saya buat 0 lah. Coba di sini teman-teman perhatikan di area ini. Nah, gambar ini kan mirip seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan in time, in phase tapi out time di sini. Nah, kenapa bisa demikian lah? Karena di sini ya fasanya ini kan mundur. Kalau teman-teman lihat sendiri, ini kan memang tidak satu waktu, tapi satu fasa. Nah, di sini di area crossover di sini kan ini berhimpitan. Nah, kalau kita zoom di area sini ya, jadi kalau kita zoom di area sekitar sini, nah, biar teman-teman jelas. Nah, di area ini, nah ini kan berhimpitan. Nah, tapi di area di sini ini kan mulai berpisah, bahkan sampai di area di sini sudah sampai selisihnya 180 derajat ini, karena ini kan 0 misalkan ini 360-nya dan ini sudah di tengah-tengahnya, berarti kan 180. Apa yang terjadi? Kemungkinan di daerah ini akan terjadi cancel. Sekitar berapa ya? Sekitar di sekitar sini kemungkinan besarnya ada di 379. Oke. Mari kita cek dengan kita buktikan, kita nyalakan keduanya. Nah, kemungkinannya nanti ada cancel. Oke, saya nyalakan mid. Nah, di daerah yang ada crossovernya tadi kan nyambung ya. Nah, tetapi di daerah ini lah 38 ini terjadi drop sedikit. Nah, 378 ini atau 379 mulai drop. Nah, ini yang disebut dengan satu fase tapi tidak satu waktu. Resikonya apa? Oke, saya hilangkan semuanya saya hilangkan, jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau istilahnya fase lurus itu ya
ada yang satu waktu satu fasa, ada yang satu waktu tapi tidak satu fasa. Maaf, ada yang satu fasa tapi tidak satu waktu, ya di antara ini mid high dengan midnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akhirnya seperti ini. Nah, kelemahannya seperti ini teman. Ketika saya nyalakan high mid low, di sini teman-teman bisa lihat sendiri high mid low sepertinya. Ketika kalau kelemahannya menggunakan satu fasa tapi tidak satu waktu, misalkan tidak sengaja misalkan midnya kita kencangkan, yang terjadi apa? Area ini yang justrunya ini harusnya bisa menambah, justru tidak menambah teman-teman. Nah, area ini tidak menambah. Nah, ketika saya naikkan lagi seperti ini, bisa saja malah turun di area ini. Area ini, maaf. Oke, nah area ini malah justru turun. Nah, ini yang terjadi karena ada ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di area ini. Nah, ya ini teman-teman. Nah, ini tidak naik. Nah, bagaimana kalau dengan satu waktu satu fasa yang gambar sebelumnya? Oke. Ini saya flatkan lagi. Nah, ini kelemahannya ya teman-teman. Nah, jadi beda. Oke, kita langsung coba buka yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya menggunakan yang jenis berlipat itu ya. Nah, ketika model seperti ini, kita coba naikkan, midnya saya dorong gini. Ini yang patah tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, ini saya capture ya. Ini sebuah contoh aja. Ini all dengan saya beri nama patah gitu aja. Oke, nah saya coba preset yang barusan yang fasenya diusahakan untuk lurus. Nah, kita coba. Oke, kita cek di sini, kita naikkan juga sama. Ini yang fase lurus tadi ya. Nah, oke, ini saya capture lagi dengan saya beri nama dengan all dengan lurus. Nah, jadi begini, ini kelemahannya teman-teman. Dari sisi low-nya, nah, hampir mirip ya, mid-nya menyerupai. Nah, yang di sini yang jadi permasalahan teman-teman kalau diusahakan untuk dibuat lurus. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi ya karena seperti ini teman-teman. Ketika ini kan sudah di delay sekitar 0,7. Oke, midnya ya, sedangkan high-nya di delay 1,06. Nah, seperti ini. Jadi ketika teman-teman bisa lihat sendiri, ini saya netralkan kembali, itu hanya untuk mengecek aja. Nah, teman-teman perhatikan ketika low, benar-benar low datang, kita cek dulu misalkan. Nah, low seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah low yang datangnya kita sudah ya ketika kedatangannya 0 ya seperti ini. Ini adalah responnya dari sebuah impulse respons sebuah low. Nah, bagaimana coba perhatikan di sini ya teman-teman. Ini low-nya. Jadi ketika kita membuka mid, jadi waktu kedatangannya ini 0 ya, karena crossover-nya juga mendekati ini. Kita cek sekarang midnya. Nah, midnya ini kan mundur berapa ini, sekitar 0,6. Nah, di sini teman bisa lihat kan, di sini ini adalah 0,6 sampai dengan 0,7. Nah, ini waktu kedatangannya. Berikutnya ada juga ini yang high-nya. Nah, high-nya mundur 1,08. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau ini dinyalakan semua dan di find delay ya jadinya lurus. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi perbedaannya fase lurus dengan fase patah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalaupun fase putus atau fase patah, sebenarnya menurut saya tidak ada masalah. Jadi ya kalau sebisa mungkin, kalau teman-teman bisa menggunakan satu waktu satu fase ya lebih baik menggunakan itu. Nah, kenapa demikian? Nah, karena ketika kita tidak menggunakan satu waktu satu fasa, atau kita menggunakan satu fasa tapi tidak satu waktu, ya ada beberapa kelemahannya ketika salah satu mungkin ada frekuensi yang naik, ya di frekuensi itu yang akhirnya terjadi drop. Nah, itu kelemahan dari satu fasa tetapi tidak satu waktu. Nah, itu ada kelemahannya ya itu tadi teman-teman. Nah, terserah teman-teman, akhirnya di sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ternyata untuk berusaha meluruskan fasa itu perlu menambahkan suatu delay, sehingga waktu ya ada delay tambahan lagi sebenarnya di situ teman-teman. Nah,
seberapa besarnya delay. Kalau dicontohkan di sini besarnya sekitar 1, tadi yang awalnya 0,8 untuk mid-nya, high-nya 1,6. Itu selisihnya berarti kita buat 1 milisecond gitu aja ya. Nah, 1 milisecond itu ya menurut saya untuk audio ya masih jarang ya kita mengetahui delay sampai 1 milisecond itu. Kalau hanya telinga itu ya mungkin yang berpengalaman pasti ya sudah mungkin ya ada yang merasakan, ada yang tidak, ya memang relatif ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman menilai sendiri nanti. Silahkan teman-teman bereksperimen sendiri menggunakan fase lurus atau menggunakan fase patah ya. Ini alasan dan dasarnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak usah memperdebatkan fase lurus ataupun fase patah ya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih dominan fasenya ya satu waktu satu fase saja, karena satu fase tapi tidak satu waktu itu kan ada resiko kehilangan di beberapa frekuensi tersebut. Kalau teman-teman ingin lurus ya seperti produk-produk luar negeri ya, teman-teman harusnya menggunakan VIR. Nah, sebagai contoh gini aja dah, saya membuka suatu contoh, misalkan kalau teman-teman ingin menggunakan seperti VIR ya akan nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Kita contohkan, ini contoh menggunakan VIR ya. Jadi oke, ini contoh menggunakan VIR. Ini saya nolkan gini. Nah, kalau VIR jadinya seperti ini biasanya. Oke. Nah, kesimpulannya begini teman. Nah, ini kalau teman-teman ingin lurus seperti produk Eropa ataupun Amerika ya, teman-teman silahkan menggunakan VIR. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like video ini, di subscribe video ini. Jika ada yang masih bingung silahkan komentar di bawah. Silahkan teman-teman praktekkan sendiri di rumah, menurut teman-teman bagaimana hasilnya. Oke, untuk itu terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Oke, see you, sampai jumpa di video berikutnya.